malam para wajib pajak. Ya, setiap orang yang punya NPWP disebut dengan wajib pajak. Malam ini kita akan belajar bagaimana cara melaporkan SPT tahunan wajib pajak pribadi, terutama dengan formulir 1770S dengan gampang. Jadi yang perlu kita perhatikan pertama untuk 1770S ini adalah berpenghasilan di atas 60 juta 1 tahun. Kemudian ini ditujukan untuk para pekerja terutama ASN TNI Polri, kemudian karyawan BUMN, karyawan BUMD ataupun karyawan swasta. Nanti ada perbedaan antara ASN ataupun TNI Polri dengan karyawan swasta, itu ada di bukti potong ya. Kalau di ASN dan TNI Polri itu ada bukti potong 1721A2, sedangkan untuk karyawan swasta adalah 1721A1. Sebelum kita melaporkan SPT tahunan wajib pajak pribadi kita, ya kita harus mempersiapkan dulu hal-hal ataupun berkas-berkas yang terkait dengan data pribadi kita sendiri. Apa-apa aja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah bukti potong 1721A2, kemudian bukti potong final, daftar harta, daftar hutang, kartu keluarga, e-fil kalau perlu, kemudian email, nomor handphone, dan terutama adalah nomor NPWP kita. Bagaimana caranya? Ikuti ya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke websitenya dulu ya, djponline.pajak.go.id. kemudian kita klik ini silang, kemudian kita masukkan nomor NPWP kita ya sebagai wajib pajak tadi. Nah, kemudian kita ingat password pada saat kita mendaftarkan akun kita di DJP Online untuk bisa melaporkannya. Dan kalau kita lupa, maka kita bisa coba dengan reset password atau lupa kata sandi. Tapi kalau kita belum pernah registrasi, kita boleh juga registrasi ya. Tapi kalau kita sudah, ya kita lanjutkan. Nah, e-fil itu diperlukan pada saat kita lupa kata sandi atau belum registrasi. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya tadi, ya, passwordnya. Kemudian kita masukkan kode keamanan. Kode keamanannya 7XBXM. 7XBXM. Kemudian kita login. Nah, ini kita misalkan kita masuk ke akun pajak saya ya, saya sudah melaporkan SPT tahunan wajib pajak pribadi saya tahun 2020. Nah, kemudian dari situ kita ambil menu di samping tanda kaca pembesar ya, di situ ada informasi, ada dashboard, ada profil, ada bayar, ada lapor, dan ada layanan. Untuk memastikan bahwa email kita yang kita daftarkan itu masih aktif, kita lihat di situ ya. Di situ ada email kita. Nah, ini ada email kita di sini ya. Kalau sudah bagus atau sudah sama ya, kita biarkan begitu. Tapi kalau tidak, maka kita ganti atau ubah profil ya. Oke. Nah, setelah ubah profil ya, kita balik lagi ke dashboard utama tadi, yaitu di samping kaca pembesar, lalu kita pilih lapor. Kemudian pada saat kita pilih lapor, di situ ada dua menu, ada e-filing dan ada e-form. Ya, kita ambil e-filing. Kita contohkan, kita ambil e-filing. Nah, dari e-filing ini nanti akan ada buat SPT ya, ataupun kita mau melihat SPT tahunan yang sudah kita laporkan ya, ada 2020, 2019, 2018, 2017. Mana yang belum kita laporkan, kita laporkan ya. Dasarnya tentu saja adalah bukti potong, baik itu final dan tidak final ya. Misalkan kita mau membuat SPT, kita klik buat SPT. Setelah itu kita lihat di situ pertanyaannya, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ini tentu saja tidak, karena kita adalah pekerja, bukan wira swasta atau pengusaha. Ya, kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ini biasanya kalau terkait dengan NPP-nya digabung atau tidak ya, gampangnya begitu. Jadi kita pilih tidak, artinya kita
sama dengan istri. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, kita pilih tentu saja tidak. Kenapa? Kalau kita kurang dari 70 juta, maka kita akan masuk ke formulir 1770 SS. Sangat sederhana. Jadi kita pilih apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak. Nah, kemudian kita diminta untuk menggunakan formulir 1770S dengan bentuk formulir, dengan panduan, atau dengan upload SPT. Ya, dari ketiga ini yang paling gampang adalah dengan bentuk formulir ya. Kemudian kita klik SPT 1770S dengan formulir. Oke. Ya, tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, ini karena saya sudah lapor, jadi kita pilih pembetulan ya, hanya untuk contoh. Nah, kita pilih tahun pajak 2020. Nah, dia secara otomatis karena saya sudah lapor, dia masuk ke tombol birunya pembetulan. Tapi kalau kita belum lapor, maka akan masuk ke normal. Nah, setelah itu kita pilih selanjutnya. Oke, selanjutnya ya, di situ ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Ya, kalau tadi ASN ataupun TNI Polri dia berdasarkan golongan ya dipotong pajaknya, yaitu golongan 4 dia 15%, golongan 3 dia 5%, kemudian kalau golongan 2 dan golongan 1 tidak dipotong PPh pasal 21. Jadi kita pilih di sini yang sifatnya memang penghasilan dikenakan PPh final. Artinya dia tidak bisa diganggu gugat, sudah begitu apanya potongan PPh-nya. Ya, di sini ada 14 ya, 14 ya, sorry ya. Ada 14 penghasilan yang termasuk ke dalam PPh final. Nah, biasanya pada ASN ataupun TNI Polri ya, misalkan dia ada tambahan penghasilan pegawai ataupun tunjangan kinerja daerah, itu biasanya di honorarium atas beban APBD atau APBN. Kita klik nomor 6. Nah, kemudian kita misalkan berapa penghasilan brutonya itu 1 tahun. Misalkan dia 1 bulan untuk tambahan penghasilan pegawainya 5 juta, berarti 1 tahun itu dapat 60 juta. Nah, kalau 5% dari 5% dari 60 jutanya ya, kita misalkan itu adalah PPh terutang ya, tapi bukan berarti harus kita bayar. Di situ adalah PPh final yang sudah kita bayar tentunya ya. Jadi di sini nilainya adalah ya, misalkan dia golongan 3, 5% berarti 3 juta 1 tahun untuk PPh final yang dia dapatkan dari potongannya ya. Oke, data sudah direkam. Masuk ke tahap kedua yaitu daftar harta. Daftar harta di sini kalau kita ada menginput atau melaporkan SPT tahunan pajak pribadi kita tahun yang lalu, maka kita ambil harta pada SPT tahun yang lalu sebelah kiri. Tapi kalau tidak ada, maka kita tambah ya. Ini misalkan ada, ini sudah kita ambil dari tahun yang lalu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, isinya untuk apa ya, nama kode harta itu ada sepeda motor, ada mobil, ada rumah tinggal ya, ada tabungan juga ya, banyak contohnya bisa kita lihat di kode harta. Nah, di sini ada uang tunai, tabungan, setara kas lainnya ini ya. Kemudian ada piutang, tapi yang terkait dengan afiliasi investasi juga ya. Oke, itu termasuk harta ya. Alat transportasi, sepeda motor, mobil, alat transportasi lainnya ya. Ini untuk emas yang kita simpan misalkan. Kemudian ada juga tanah dan bangunan nih, seperti rumah tinggal atau ruko ya, atau yang memang kita sewakan, atau lahan pertanian ya, banyak. Nah, di situ bisa kita pilih sendiri yang terkait dengan harta yang kita miliki. Kemudian misalkan ya, nama hartanya apa ya, itu tadi kalau misalkan kita ambil sepeda motor ya, nama hartanya sepeda motor misalkan Honda Vario atau Yamaha Miusul gitu. Kemudian tahun perolehan tentu saja tahun yang kita peroleh itu sama, yaitu tahun pelaporan ya. Karena kita melaporkannya di 2020, berarti kita dapatkan itu di 2020. Kalau tidak di 2020, maka di tahun pelaporan sebelumnya kita perbaiki dulu, yaitu di pembetulan. Berapa harga kita peroleh, kita tulis angkanya berapa, keterangannya ya, ini boleh plat kendaraannya, boleh nomor mesin atau nomor rangka atau sesuatu yang memang
menjadi ciri khas dari harta itu sendiri. Ya, berikutnya kita masuk ke daftar hutang. Nah, untuk daftar hutang ini biasanya ada kode hutang juga ya. Kode hutang juga ini biasanya ada utang bank atau lembaga keuangan ya, kartu kredit, utang afiliasi ataupun utang-utang lainnya. Nah, untuk utang-utang lainnya ini ya memang utang-utang lainnya yang memang terdaftar ya. Kalau dia tidak terdaftar tidak dimasukkan ke situ. Terdaftar maksudnya terdaftar kayak misalkan hutang ke rentenir itu tidak dimasukkan ya. Terus nama pemberi pinjamannya apa? Misalkan nama bank atau nama yang lain ya. Alamat pemberi pinjamannya itu boleh kotanya ya, tapi kalau lengkap juga bagus. Tahun pinjamnya kapan kita meminjamnya, kemudian berapa jumlah pinjamannya. Itu kita simpan ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke daftar tanggungan keluarga. Makanya di sini kita perlu juga kartu keluarga tadi. Nah, jadi kalau misalkan di tahun lalu kita sudah input, maka kita ambil saja tanggungan pada SPT tahun lalu. Tapi kalau tidak, kita tambahkan. Dia hanya butuh nama, nomor induk KTP, kemudian hubungan dengan kita apa, kemudian apa pekerjaannya. Setelah itu masuk ke lembaran yang berikutnya, yaitu selanjutnya kita klik. Ya, di sini ada lampiran 1. Ya, ada misalkan di sini penghasilan neto dalam negeri lainnya, tapi ini tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final. Ya, seperti bunga atau royalti, atau kita ada sewa atau hadiah ya. Ada keuntungan dari penjualan ataupun pengalihan harta, misalkan kita ada kendaraan kita jual ya. Atau penghasilan lain-lainnya yang memang resmi ya, yang resmi artinya kita bayar juga pajaknya begitu. Kemudian kita lanjut ke poin B. Kita lanjut ke poin B, di situ dia akan menanyakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ada atau tidak. Misalkan kita ada dapat bantuan, sumbangan atau hibah, kemudian warisan ya. Ada bagian laba anggota perseroan ya. Ada juga klaim asuransi, kemudian ada beasiswa dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kemudian kita masuk ke bukti potong. Bukti potong ini biasanya berisikan informasi tentang bukti potong 1721A2 yang bersifat tidak final tadi. Ya, jadi kalau dia bukti potong misalkan kita lihat di bukti potong 1721A2 kita tadi ya. Di situ siapa nama pemungut ataupun pemotongnya tadi, kemudian berapa NPWP-nya. Lalu ada nomor bukti pemotongannya, kemudian ada tanggal bukti pemotongan, jenis pajaknya itu PPh pasal 21, kemudian berapa potongannya. Ya, kalau ada dibuatkan di situ, tapi kalau tidak ada ya kita buat 0 saja, tapi tidak boleh dikosongkan ya. Artinya kalau penghasilan kita adalah penghasilan tidak kena pajak atau di bawah PTKP, maka tidak perlu diisi ya, untuk nilainya tetap 0 saja, tapi informasi yang lainnya seperti nama pemotong atau pemungut isi saja. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga ya. Kita masuk ke SPT induknya ataupun di formulir induknya, yaitu identitas ya. Kalau kita sudah menikah, kita klik biru di tanda kawin ya. Kalau belum, kita klik di tidak kawin. Termasuk juga yang janda ya ataupun duda, di situ dibuat. Nah, kemudian untuk status kewajiban perpajakan ya, suami atau istri ya, karena kita kodenya tadi adalah 000 di akhirnya, maka kita adalah kepala keluarga. Kemudian kita masuk ke lanjut ke poin A ya. Ini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, biasanya untuk penghasilan neto yang berhubungan dengan pekerjaan ini ya kita ambil dari penghasilan neto kita di formulir bukti potong 1721A2. Di situ juga ada tulisannya penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Setelah kita isi, nanti dari situ secara otomatis ya kita akan masuk ke langkah yang kedua,
adakah penghasilan itu dalam negeri lainnya? Kalau tidak ada, dilewatkan ya. Itu nomor 2 akan terkait ke lampiran 1 tadi. Kemudian penghasilan neto luar negeri, apakah kita ada dapat penghasilan dari neto luar negeri? Kalau ada, dimasukkan, kalau tidak kosongkan. Kemudian nomor 4 adalah hasil penjumlahan dari 1, 2, 3 tadi. Kemudian kalau kita ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib kita keluarkan, ya kita tulis di situ berapa. Misalkan 2,5%-nya, ya tinggal kita kalikan. Atau memang kita rutin 1 bulan kita mengeluarkan zakatnya 200.000, tinggal dikalikan 12 ya. Kemudian dari nomor 6 jumlah penghasilan neto tadi, maka adalah pengurang dari nomor 4 dan nomor 5. Ya, kita lanjut ke bagian B, adalah penghasilan kena pajak. Nah, karena saya adalah suami yang menanggung istri dan 3 orang anak atau statusnya kawin, maka penghasilan tidak kena pajak saya adalah 72 juta 1 tahun. Kalau tidak kawin, tidak ada tanggungan, maka itu 54 juta. Tapi ada penambahan 1 orang anggota keluarga, kita mendapatkan 4.500.000 rupiah 1 orang untuk 1 tahun ya. Jadi PTKP-nya bertambah 54 juta ditambah 4,5 juta 1 orang. Jadi karena anak 3 dan 1 istri jadi 4 orang ya. Jadi ada 18 juta tambahannya 1 tahun, dari 54 juta ditambah 18 juta jadinya 72 juta. Karena penghasilan saya tadi 47 juta sekian 1 tahun dikurangkan dengan PTKP-nya 72 juta, maka penghasilan kena pajak saya 0. Jadi saya tidak wajib bayar pajak ya dari PPh final tadi. Jadi untuk nomor 9 PPh terutangnya pasti 0 karena minus ya. Pengembaliannya juga 0. Kemudian yang harus kita bayar PPh yang dipungut ditanggung oleh pihak lain juga 0. PPh yang harus dibayar juga 0 ya. Kemudian untuk selanjutnya kalau sudah masuk ke pernyataan, nah ini kita sudah masuk ke angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, karena tadi tidak ada, kita lanjut ke pernyataan. Nah ini kita centang ya dari datanya tadi. Dengan menyadari sepenuhnya ya, kita ini menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan. Ini kita centang. Kemudian selanjutnya, nah secara otomatis nanti dari situ ya SPT kita ada jenis formulirnya 1770S tahun pajaknya 2020 pembetulan ke-1 karena saya sudah lapor ya. Ini hanya untuk contoh. Kemudian status SPT-nya nihil, ini artinya tidak ada kurang bayar ataupun lebih bayar. Nah, kemudian di sini kita ambil kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini bisa dikirim melalui email ataupun handphone yang terdaftar tadi. Kalau nomor handphone ataupun email kita itu salah ataupun sudah tidak kita pakai, boleh kita ganti di profil ya. Setelah itu kita dapat SMS. Kalau kita minta kode verifikasinya itu dikirimkan ke SMS, kita masukkan kode verifikasinya di kolom kode verifikasi. Kemudian kirim SPT. Ya, itu dia. Nanti pada saat kita sudah mengirimkan SPT ya, maka dari kirim SPT-nya tadi itu kita bisa mendapatkan bukti, yaitu buktinya seperti ini ya, dinyatakan kita sudah melaporkan pajak tahunan pribadi. Oke, itu saja. Itu tadi caranya, mudah-mudahan bisa membantu dan sangat jelas ya. Kalau tidak jelas ataupun kurang jelas, nanti boleh komen di bawah, nanti akan saya bantu semampu saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.